Ya, kami tentu menyadari ketidakpastian global dan juga kondisi makro yang sangat volatile ini menjadi tantangan tersendiri buat industri perbankan. Maka itu Bank Mandiri harus melakukan inovasi untuk terus menjaga kestabilan dan pertumbuhan profitabilitas. Nah, dalam hal ini beberapa yang sudah kami lakukan atau akan terus kami lakukan terkait dengan inovasi-inovasi untuk menjawab tantangan global tersebut. Yang pertama adalah bahwa kita tahu bahwa Bank Mandiri adalah wholesale bank yang memiliki ekosistem yang unik dan juga sangat bernilai untuk bank ini. Melalui strategi value chain, kami menggarap bisnis-bisnis turunan dari wholesale klien kami, dan kami juga menyadari adanya perkembangan ekosistem di luar seperti halnya e-commerce, P2P lending, dan sebagainya. Sehingga kami juga melakukan berbagai inisiatif dalam rangka mendapatkan value dari ekosistem yang terbuka tersebut. Oleh karena itu, Bank Mandiri pada dasarnya adalah bank ekosistem yang bersifat all-rounder, dan kami mencoba untuk semaksimal mungkin menggarap berbagai jenis ekosistem yang ada. Dalam bertumbuh, kami mengoptimalkan value chain dari nasabah corporate kami untuk tumbuh di segmen komersil, SME, mikro, dan juga consumer loan, dan melalui program payroll, kemudian kredit kendaraan, kemudian kredit kepemilikan rumah, dan lain-lain. Ini adalah salah satu yang kita garap di consumer loan-nya, yang juga berpotensi untuk menghasilkan yield yang lebih tinggi dengan kualitas aset yang terjaga. Untuk sisi funding, kami terus menjaga pertumbuhan dana murah atau KASA, dan terus menurunkan cost of fund dengan mengoptimalisasi keberadaan dari Livin dan Kopra seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dan juga kita melakukan untuk sisi perkreditan, kita lakukan repricing, terutama dari kredit forex yang sudah sedikit mengalami kenaikan seiring dengan suku bunga acuan. Kita punya SOFR yang merupakan pengganti dari LIBOR. Dan untuk memaksimalkan pertumbuhan pendapatan yang sifatnya recurring atau sustain, seperti living fee, kemudian fee dari loan dan trade, ini ke depan kami akan lebih banyak menggunakan living sebagai sumber fee income ke depan. Kita punya living suka dan living di investasi yang merupakan dua produk baru yang kita luncurkan, yang kita harapkan ini akan menjadi penopang dari fee-based income kita ke depan. Di sisi efisiensi cost, kita juga terus menjaga pertumbuhan biaya OPEX secara efisien melalui berbagai inisiatif, dan juga sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, misalnya yang tadi kami sampaikan, inovasi di smart brands, itu adalah salah satu hal yang kita sudah lakukan untuk menjawab tantangan digitalisasi ke depan, sekaligus juga menjadi bagian untuk kita lakukan efisiensi, karena dengan smart brands format yang baru, kita sangat efisien, jumlah tenaga kerja yang tersedia atau yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan cabang konvensional sebelumnya. Oke, baik. Pak Sigit, andai kita bicara hal lainnya di mana terkait fokus komposisi portofolio dari segmen kredit di Bank Mandiri, Anda melihatnya di sektor kredit yang mana sih yang kiranya juga akan cukup defensif di kondisi seperti saat ini? Ya, kalau kita melihat dari apa yang sudah dicapai sampai dengan bulan Juni, Bank Mandiri bertumbuh secara konsolidasi di 12,2%. Ini pertumbuhan terutama didorong oleh retail yang bisa bertumbuh sampai 11,3%, kemudian wholesale bertumbuhnya 10,4%, dan juga di anak perusahaan kami yang tumbuhnya lebih dari 18%. Nah, kami memproyeksikan pertumbuhan positif pada semester pertama ini akan terus berlanjut di semester kedua, gitu ya, dengan kita juga punya satu ekspektasi komposisi yang hari ini antara wholesale dan retail di angka 66-34. Kita ingin ke depan komposisi ini
dilakukan sedikit penajaman menjadi wholesale di kisaran 60% dan retail ada di angka 40%. Dan menjawab pertanyaan Bram tadi bahwa di mana kami akan bertumbuh. Di dalam bertumbuh, Bank Mandiri mengacu pada portfolio guideline yang sudah disusun oleh tim, kami punya tim risk dan juga tim ekonomis. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan di dalam penyusunan portfolio guideline itu antara lain adalah tingkat ketahanan dari sektor tersebut terhadap kondisi makro serta juga potensi bisnis atas sektor-sektor yang dimaksud. Nah, untuk menjaga kualitas aset di tengah kenaikan inflasi, kami ke depan akan lebih memprioritaskan pertumbuhan pada sektor-sektor yang defensif